Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video ini, saya akan berbagi 3 rahasia menyeduh kopi yang manis tanpa gula. Rahasia yang pertama adalah dari jenis biji kopi yang kita gunakan. Nah, jenis biji kopi yang kita gunakan ini, kita mungkin mengenal banyak jenis ya, atau varian kopi itu ada Robusta, Arabica, Liberica, dan sebagainya. Namun yang paling populer biasanya Robusta dan Arabica. Jika kita tahu, Robusta itu rasanya identik dengan pahit, dan biasanya kalau kita seduh Robusta, notes yang keluar itu cenderung akan lebih bitter atau nutty. Jadi kurang manis ya. Jadi kalau kita pakai Robusta, kita pasti susah untuk dapetin kopi yang manis itu sendiri. Nah, berarti kita pilihnya yang Arabica. Nah, Arabica itu sendiri juga berbagai macam jenisnya. Dan yang paling tepatnya lebih ke arah kita menyeduh kopi ini Arabicanya dengan proses apa. Nah, proses yang paling penting itu adalah proses yang dia lebih ke arah dia bisa menyerap nutrisi dari buahnya. Contoh, kalau di sini kita punya Arabica Aceh Gayo honey process. Nah, dari namanya aja ada honey-honey-nya, tapi bukan honey ya. Ini second prosesnya. Jadi dari jenis itu tuh termasuk second prosesnya. Itu juga termasuk. Jadi kalau udah pakai second prosesnya honey atau natural, biasanya taste note-nya itu pasti sweet. Jadi Sobat JPW jangan mencoba eksperimen menyeduh kopi pakai Robusta Lampung, tapi pengen hasilnya sweet, pengen hasilnya manis. Agak mustahil, karena si Robusta Lampung ini memang Robusta dan notes-nya pasti kacang dan bitter. Nah, itu untuk di jenis kopi. Terus yang kedua adalah roasting profile. Nah, roasting profile yang Sobat JPW perlu tahu untuk kopi-kopi yang manis itu seperti apa? Apakah light? Apakah medium? Apakah dark? Nah, biasanya kalau untuk manual brew, kita carinya yang kalau light itu cenderung fruity atau asam. Medium tuh biasanya balance, tapi akan keluar sweetnya, akan keluar manisnya. Kalau dark pasti bitter atau pahit. Jadi tentukan roasting profile-nya, harusnya sih kalau yang biasa kita pakai itu biasanya medium. Jadi jangan terlalu light, jangan terlalu dark. Jadi rahasia kedua adalah roasting profile-nya biasanya pakai yang medium. Nah, yang ketiga adalah cara menyeduh. Nah, cara menyeduh, banyak cara menyeduh yang mungkin Sobat JPW pernah lihat atau pernah pelajari di channel-channel YouTube JPW juga ya. Gitu. Nah, saya pernah share, salah satunya adalah metode 4-6 method dari Tetsu Katsuya. Nah, Tetsu Katsuya waktu itu saya pernah share, dia bisa bikin kopinya lebih manis atau lebih asam, lebih tipis atau lebih tebal. Nah, setelah saya coba untuk beberapa kali, ternyata memang metode seduh tersebut terbukti. Nah, dia simple sih. Dikitin tuangan pertama, banyakin tuangan kedua, itu akan lebih manis. Lalu dibalik. Banyakin tuangan pertama, dikitin tuangan kedua, itu akan lebih asam. Kenapa seperti itu? Nah, kita coba langsung ngebrew, kita buktikan sambil saya jelaskan. Nah, ini saya udah punya alat-alatnya. Nah, ini kopinya, dan biasanya kalau pengen seduh kopi mau keluar manisnya jangan di bawah 90. Nah, ini 90 ya. Nah, ini 90-nya begini. Nah, 90 derajat. Kalau di bawah 90 nanti dia akan lebih acidic, lebih asam. Nah, saya udah punya 2. Di sini ada yang merah servernya dan ada yang hitam. Udah kayak lagu ya? Oke. Ada yang merah dan ada yang hitam, betul-betul. Kayak kebunku ya, Pak. Sip. Nah, kita pakai dan kita nolin dulu, dan ini kita rinse dulu. Saya pakainya yang flat bottom ya, meskipun untuk V60, tapi kita bisa modifikasi caranya begini. Nah, diambil di ujungnya banget ya. Nah, setelah diratakan, terus bisa diletakkan di sini. Ini nggak terlalu pengaruh. Nanti kita rinse dulu. Ini juga sama. Ini sudah pernah saya jelasin cara ngelipatnya, dan ini malah bisa berbagai macam profile kalau pakai flat bottom ini. Selain harganya juga lebih murah. Nah, kita rinse aja satu-satu. Bilas dulu ya? Iya, kita bilas tujuannya untuk menempelkan
dan untuk menghilangkan bau kertasnya. Itu. Ya kurang lebih 100 milian ya masing-masing. Nah, setelah di rinse turun semuanya. Ini sengaja saya taruh kertas di sini. Nah, ini buang aja. Enggak lo minum toh? Enggak dong. Ini rasanya kertas, Pak. Rasanya kertas? Iya. Kayak itu judul lagunya. Apaan? Kekasih yang tadi anggap ya kan, rasanya kertas. Apaan sih? Joko Bapak. Nggak jelas buat lu. itu grup band, Pak, namanya Kertas. Oh. Oke. Aduh. Susah kayaknya ngelucu sama Pak Togo ya. Nah, kita kasih masing-masing 20 gram. 20 gram. Masih 17, 18. Saya mau pakai metodenya Tetsukatsuya 1 dan Tetsukatsuya 2. Iya. Maksudnya apa? Kita pengen bikin yang satu manis, yang satu asam. Setelah itu kita coba dan kita jelasin. Oke, 20 ya, sama ya. Kita taruh. Terus kita kasih sedikit rongga agar bisa puring dengan mudah. Penting tuh ya? Penting, cukup penting tuh. Jadi supaya kita bisa gampang untuk ngatur flow-nya. Yang pertama, kita bikin simple aja ngitungnya. Kita pakai 20 gram. Pertama saya pakai yang merah ini 40 ml di awal. Atau 2 kali si banyaknya kopi. Yang kedua kita pakai 3 kali. Nah, kita langsung aja. Untuk ini blooming namanya. Atau seduhan pertama. Oke, 44 lebih dikit nggak apa-apa. Itu yang ini agak susah napas ya karena masih pakai masker. Ini baunya nyanter banget nih. Iya, ini Aceh Gaya ini proses nih. Manis yang banget, ini, gila baunya. Yang ini 60, 62, beda-beda tipis lah, 44, 63. Dan kita time. Time supaya simple, kita bikin, kalau Tetsu kan 45 ya. Kalau 30 kayaknya terlalu dikit. Kita bikin semenit aja biar gampang. Jadi masing-masing semenit. Cuman buat 2 kali tuangan aja langsung. Jadi saya pengen bikin memang dari proses blooming atau tuangan pertama aja bisa ngerubah rasanya atau enggak gitu. Ini masing-masing udah ditara, masing-masing udah. Berarti totalnya saya pakai 300, 1:15. Ini juga. Jadi ini 44 langsung ditambahin sekitar 260-an. Ini 62 langsung 240-an. Jadi hanya dibedakan tuangan pertama saja. Masih 40 detik. Ini sama timernya juga. Dan langsung saya tuang di 1 menit nih kelihatan. Oke, 57, 58, 1 menit. Saya habisin langsung. Sampai 300 ganti-gantian ya. Karena servernya juga ternyata yang kanan nih bolong loh. Wah, berarti kita ambil yang manisnya. Untungnya yang manisnya nggak bolong nih. Yang kanan gagal maning son. Tapi yang kiri berhasil loh. Inilah buat konten ini memang gampang-gampang susah ya. Nah, yang kanan nanti kita kok bisa bolong gitu sih, Tok? Kurang tahu karena mungkin si ininya mungkin tadi pada saat ngelipet ini mah agak ngelipetnya kurang tajam ya. Iya. Jadi kayak terlalu flat, terus tuangan saya kan memang mau saya langsungin. Ini nggak kita edit nih. Ya. Ini pasti barista juga sering nih ngalamin kayak gini nih ya. Bisa bolong gitu loh. Bisa bolong, gila, tembus semua ke bawah. Oh, jadi kopi tubruk dia. Kopi V60, V60 tubruk ya? Iya, saya juga tadi mau ngomong, lah kok hilang? Anjir. Ternyata emang bolong. Kaget lu. Gue juga ngeliat gitu. Mana bubuk? Nah, ini langsung masuk ke dalam. Nah, sampai 300, oke 301 ya. Nanti kita langsung cobain yang ini. Nah, ini kalau yang ini aman nih. Yang ini diulang ya? Yang ini diulang, tapi ini ya iseng aja lah ya. Gila. Nanti V60 tubruk di 300-in gimana ya? Kayaknya boleh tuh, Tok, kita buat konten, Tok. V60 tubruk. Tips manual brew ya kan, V60 tubruk. Jadi masukin bubuk sini, terus kita bolongin. Gunanya apa? V60-nya mana? Oke, ini kita kelarin di 3,5 menit.
Yang ini aja, ini belum. 3,5 menit baru. Ini yang manis ya? Ini yang sweet, Yang manis yang ini gagal, asam. yang mau buat Ini yang asam gagal, gagal. untung yang gagal yang asam ya. Untung yang gagal yang asam. Emang kenapa kok untung yang gagal asam? Jadi saya bisa bilang asam. Oh. Apaan sih lu bangke? Nggak jelas banget. Ya kalau manis nggak lucu. Ini kan asam, ya kan? Oke. 2 menit 26. Nah, 30 kita pindah langsung. Nah, kita coba nanti Pak Togu juga boleh coba nih dari hasilnya sih. Dari aromanya sih wangi banget ya. Pakai masker aja kecium. Pas nggak pakai masker makin santer nih. Gurih banget ya kayaknya nih. Ntar gue coba Manis deh. Pak, manis Pak. Oke, ini kita langsung cobain. Tapi Gaihan itu mau lo tubruk juga udah manisnya udah mantep banget sih. Apalagi metode V60. Terus kalau dilihat intensitasnya sih cukup tebel ya bodinya ya. Padahal pakai V60 ya. Tuh, terus Kental kita hitam. coba. Ya kalau dibanding-banding yang standar-standar sih ini cukup tebel. Ini harusnya manis ya. Nanti yang ini kita ulang. Kita bikin lagi ya satu yang untuk ngebedain. Jadi V60 tubruknya kita ulang ya. Ya. Jadi kan gayo gayo reguler yang kita pakai semi wash itu lebih ketara sitrusnya. Nah, kalau ini sitrus tapi jeruknya jeruk yang manis. Emang nggak full setotal buah juga jeruknya. Nggak total buah. Nggak, tapi ini jeruk Sumatera, jeruk apa ya? Jeruk Medan ya. Jeruk Medan tapi yang manis. Langsung cobain aja Pak nih, kalau nggak percaya. Emang beneran manis. Nanti saya baru jelasin nih. Coba. Kameranya saya pinjem. Hah? Kamera saya pinjem. Ya. Nah, ini Pak Togu langsung mau cobain. Nah kan? Backlight kan? Backlight ya? Iya. Ntar gue kesini. Pindah Pak dikit Pak. Oke, biar nggak backlight kita ganti tempat. Cobain Pak. Iya benar. Clean banget, enak banget. Ya, clean, enak, manis, dan itu emang apa ya, bodinya kayaknya tebel. Padahal pas di testi ya clean banget. Clean. Gitu. Ini kalau kita tubruk sama V60, kalau tubruk itu high, kalau ini jadi medium sih Ya, menurut gue. Ya. medium betul. Wah gila enak Malah banget. acidnya jadi kayak apa ya? Kayak bener-bener cuman hilang gitu aja. Malah saya tadi hampir nggak ngerasain acid. Orange-nya, orange bener, jeruk medannya kental banget, berasa banget. Nah, gantian Pak, saya mau Manis bikin brown satu sugar, lagi nih. manis brown sugarnya juga nggak hilang. Sip. Oke, enak banget. Ya, jadi ini sambil ini punya Bapak ya, punya saya ya. Emang aus. Tapi kalau ciri khas kopi Sumatera, dia ada herbal-herbalnya juga ya. Ada herbal-herbalnya, terus manis. Jadi kayak minum apa ya? Mungkin kalau ini jadi curhat ya. Kondisi kayak sekarang nih badan mau drop, suka minum tolak angin kan. Tolak angin tuh kan ada madu-madunya gitu, tapi ini nggak semanis madu emang. Tapi kayak ada aroma herbalnya tolak angin dikit. Terus pas diminum, manisnya jeruk medan yang keluar gitu. Jadi kayak yang ini manis dan berhasil. Nah ini videonya saya cut dulu supaya saya bisa siapin lagi yang satu lagi nih. Namanya V60 Tubruk ya. Oh, Dan nanti kita cobain. Sama-sama kita compare rasanya sama ini, nanti Pak Togu juga cobain ya. Yang ini tadi manis, lo mau buat yang asamnya? Nah ini yang asamnya. Nanti setelah itu baru kita jelasin kenapa bisa begitu. Nah ini kopinya nih. V60 Tubruk kita tadi. Oke. Sumpah sih saya ngakak ya, baru sekali soalnya. Nggak tahu karang lipatnya apa flow-nya kekencengan. Ini saya coba lagi, ini saya bersihin dulu. Oke, melanjutkan V60 Tubruk yang tadi bocor. Nah, kali ini saya udah siapin dan sudah di-rinse juga. Udah dibilas juga kertasnya untuk menghilangkan bau kertas dan biar nempel. Kita pakai 20 gram sama. Lalu kita tara dan airnya juga sama 90 ya. Nah, ini airnya 90 Oke. sama 20 gram dan kita buat lebih banyak dari yang tadi. Kalau tadi 20 itu 2 kali berat kopi cuma 40, berarti kita kali 3 kali berat kopi jadi 60, diemin 1 menit. Terus tuang perlahan sampai penuh 300. Kita mulai 60-nya pertama.
53, pastikan terbasahi semua. Oke. 59, 60. Kita mulai. 1 menit. Jadi di 60 ini artinya dia bloomingnya 3 kali berat kopi. Nah, ini sebenarnya saya meminjam istilahnya Brother Michael Jasin. 2 kali berat kopi, 3 kali berat kopi, 4 kali berat kopi. Nah, itu nanti bisa membuat rasa yang berbeda. Tapi nanti di ending saya akan kasih kesimpulan kenapa bisa beda. Nah, kita tunggu ini 1 menit nih. Nah, ini kopi yang sebelahnya tadi yang merah tuh, yang di server merah itu yang sweetnya, yang 2 kali berat kopi. Dan waktunya juga kelihatan tuh, udah 20 menitan. Nanti kita juga head to headnya kita samain. Ya kalau udah makin dingin, makin manis lagi. Tesnya makin manis ya. Ya, makin keluar karakter asli. Makin keluar karakter asli. 50, masih 50 detik. Ini kita langsung tuang lagi semuanya sampai 300 ml, tapi karena ini servernya juga tidak penuh, tidak terlalu besar, jadi kita tuangnya kurang, tuang lagi, kurang, tuang lagi. Ini udah 1 menit. Oke. Tapi tuangnya tetap di kopi ya, biar nggak jadi tubruk lagi. V60 tubruk. Nah, lanjut aja terus. Bikin santai dan diminimalisir banget ininya, adukannya atau agitasinya. Jadi jangan diaduk tapi ditaruh aja. Kita samain juga nanti selesainya biar di 3,5. Aliran airnya bikin ngiler ya. Wanginya juga, Pak. Ini kalau emang nggak semanis yang tadi, tapi ya kita coba lah. Kita coba apakah ini benar tidak tidak semanis yang tadi atau yang keluar malah acidnya. Itu 250, 50 lagi. Mungkin di video berikutnya kita juga kasih tips ya, biar si paper filter nggak bocor gimana ya. Nanti kita buatkan. Tadi saya terlalu bersemangat kayaknya. Nah, 97, 99, 300. 302 sama kayak yang tadi juga 302. Nah, kita tinggal tunggu sampai 3,5 menit kayak tadi. Nah, setelah 3,5 menit kita coba panasnya. Tadi Pak Togu juga udah coba panasnya, saya juga udah coba. Masih ingat ya rasanya seperti apa. Dan nanti kita coba dinginnya juga sekitar 20 menitan. Tapi berarti videonya nanti di cut sebentar selama 20 menit, baru kita lanjut lagi untuk coba dinginnya biar head to headnya sama setelah dingin. 3/4, masih 3/4. Sampai 3,5 menit dia sudah terekstraksi seluruhnya. Nah, nanti kalau ada yang tanya, itu nuangnya berapa aja, kita nggak hitungin tadi tuangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kita anggap tuangan pertama buat blooming aja. Yang pertama itu 2 kali berat kopi, yaitu 20 kali 2, 40. Yang kedua 3 kali berat kopi. Sisanya kita tuang bertahap sampai penuh 300 ml atau 1/15. Ini 3,5 menit udah. Oke. Aromanya sih masih sweet karena memang prosesnya ya, kayak tadi kan saya bilang proses juga menentukan. Kita aduk dulu. Cuma ini ada kayak aroma-aroma jeruknya lebih kenceng. Kita cobain dikit aja. Ya, lebih seger sih. Ini udah nggak bisa dinilai aromanya. Masih dikit. Jadi kayak gula aren aromanya, baunya. Masih manis. Tapi memang tidak semanis yang tadi. Atau karena memang ini masih panas jadi terkamuflase. Ini kita coba tapi nggak head to head, kita minum air putih dulu. Ya, kita ambil ini merek yang tidak di endorse. Saya cobain, ini udah
adem. Ini mah bener kata Bapak, brown sugar juga kerasa banget pas udah begini nih. Sama sedikit citrusnya nambah lagi. Jadi kalau tadi saya bilang dikit banget bahkan hampir hilang, begitu dingin acidnya naik sedikit. Kopi rata-rata gitu sih ya? Ya betul. Terus pada saat dingin Arabica tuh emang biasanya. Ya, tapi kalau dibilang asam, ini menurut saya nggak bisa didefinisin asam sih, ini masih manis. Ini juga, ini masih panas, tapi gimana ya jelasinnya? Ini panasnya dia, rasa si jeruknya mirip sama rasa dinginnya dia. Gimana nanti kalau dingin, nanti kita cobain. Jadi kalau dibilang rasio kita blooming 2 kali atau lebih sedikit ya, kita nyebutnya lebih sedikit dari berat kopi, lebih manis daripada 3 kali berat kopi atau lebih banyak di tuangan pertama atau di blooming pertama, itu benar. Nah, sambil saya coba jelasin, karena saya sebetulnya pakai metodenya Tetsukatsu ya. Jadi sebelumnya saya udah jelasin, pakai dulu maskernya. Nah, sebelumnya saya udah jelasin, dia bagi sedikit flashback ya. 4:6, 4 interval pertama untuk menentukan rasa dari si kopi, dan 6 interval kedua untuk menentukan body atau kekuatan atau tebal tipisnya si kopi. 4 pertama dibagi 2, tuangan pertama nentuin asam, tuangan kedua nentuin manis. Nah, sebetulnya ini sama. Pertamanya sedikit, berarti asamnya sedikit, lebih manis. Begitu juga sebaliknya. Pertamanya lebih banyak, berarti asamnya dinaikin. Kan sama tuh ya, sama metodenya Tetsu. Nah, bedanya, di interval keduanya saya nggak bagi-bagi. Karena memang saya pengen clean aja, jadi 1 kali tuangan terus-terusan sampai selesai. Nah, kalau di Tetsukatsu ya, di interval kedua yang 4:6, di 6-nya itu makin banyak tuangan, makin banyak kalian tuangan. Contoh, saya pakai 300, pertama 120, berarti saya anggap ini tadi 40, lalu 80 tuangan keduanya, jadi lebih manis. Ini jadi 60-60. Jadi sebenarnya ini masuknya masih balance sih. Masih balance antara manis sama, makanya saya bilang ini masih tetap terasa manis. Mungkin kalau kita bikin 4 kali berat kopi 80 sama 20 akan terasa banget asamnya, akan terasa jomblangnya, tapi ini udah balance jatuhnya, manisnya ada, asamnya juga ada. Kalau ini manisnya ada, asamnya dikit. Nah, yang interval keduanya, yang 6-nya, 6 itu makin banyak pengali. Contoh, 180, kita bikin jadi 10 kebanyakan ya. Bikin jadi 4. Nah, 180 bagi 4 berapa tuh? 90 bagi 45. 45 selama 4 kali tuangan. Total 180. Itu body akan makin tebal tuh. Tapi kalau kita mau bikin tipis kayak tadi, habis tuang terus, jadi 1 kali tuangan panjang sampai selesai. Itu body akan tipis karena cuma 1 kali tuangan. Kalau mau medium biasanya 2 atau 3 kali, berarti jadi 180 bagi 2 90, atau bagi 3 180 bagi 3 60 gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau di sini menurut saya dan literatur yang saya baca dan video-video yang saya tonton, karena ketika kita menuangkan di blooming hanya sedikit, berarti intensitas kopi yang terekstraksi oleh air atau semua rasa yang dikuliti ya, ibaratnya diekstrak oleh si air itu, yang terbawa kayak, kalau kita ngomongin analoginya sama espresso, kayak ristretto. Ristretto itu kan hanya ngambil intinya sama manisnya aja. Rasa asamnya itu dikurangi. Nah, sama. Jadi ketika dia hanya sedikit airnya diekstraksi, dia hanya mengekstraksi komponen-komponen yang memang manis. Asamnya ke bawah tapi dikit. Nah, begitu kita naikkan di blooming, asamnya ikut terekstraksi. Makanya rasanya cenderung lebih asam ketika tuangan pertama lebih banyak. Logikanya sih seperti itu. Nah, namun kalau memang kita pengen lebih teliti lagi, sebenarnya masalahnya bukan di tuangannya aja sih. Ada ke air. Kalau air
Makin panas air itu biasanya makin bitter, akan bisa makin ngambil balance atau sweetness-nya. Makin turun suhu air, ini tadi saya pakai 90. Misalkan saya pakai 87 atau 88, rasanya pasti akan asam karena semakin panas air dia akan makin bisa mengekstraksi dengan sempurna. Tapi kalau semakin sedikit, dia terekstraksinya makin lama tuh. Makin lama acidnya keikut jadinya. Gitu kalau logikanya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kesimpulannya nanti akan saya sampaikan setelah saya cobain ini setelah 20 menit nih, baru 10 menit. Nanti kita cut dulu. Oke, Pak Togu mau coba yang panasnya dulu nih. Ini ya tadi yang seduhan kedua ya. Kita coba. Kalau tadi yang pertama kan memang manisnya dominan ya. Kita coba ini. Gimana, Pak? Kalau ini jatuhnya balance sih. Acidnya keluar, manisnya juga keluar. Tapi memang benar kata Tito tadi ya. Jadi memang ini bukan berarti acidnya yang tinggi banget, manisnya hilang gitu. Ini balance sih jatuhnya. Kalau yang ini kan manisnya dominan. Betul. Ya kan manisnya ada, acidnya low. Kalau ini manis sama acid 50-50 lah. Karena tadi sudah dijelaskan mungkin bisa lebih banyak lagi untuk tuangan pertama kalau mau acid beneran ya. Oke, nanti kita cobain Pak untuk yang sama-sama di 20 menit. Ini tadi 20 menit ya. Masih 13 menit. Nunggu lagi dikit lagi kok. Setelah 40 menit yang ini udah pasti adem banget. Sama yang ini 60 menit kan tadi beda 20 menitan ya. Ini 41 menit 18 detik, 61 menit 34 detik. Intinya kita mau cobain dia dalam keadaan adem biar head to head supaya tahu bener manis lebih intens atau asam lebih intens atau emang balance kan tadi udah kita bahas. Nah, saya cobain dulu dari yang manis. Ini gelas manis tadi ya. Nah, kita tuang juga deh yang lebih, sebenarnya bukan asam ya, ini lebih balance ya. Kalau nyebutin skor manis asamnya anggap 100, ini manisnya 70 ke atas, 80 mungkin ya. Baunya sih, aromanya sih lebih keluar. Ini benar-benar jadi kayak aroma brown sugar makin dingin. Kayak gula aren, gula merah. Acidnya naik lagi dikit karena ini udah benar-benar adem, sama sekali nggak panas. Kalau tadi saya bilang 70-80, ini kalau kita scoring mungkin 70-nya manis bener, 30-nya acid. Minum air putih dulu. Nah, ini ketara karena ini udah adem. Acidnya kalau tadi sebelum adem pas lagi panas baru banget diseduh 50-50, ini jadi acidnya yang 60, tapi manisnya masih ada 40. Cuma memang tidak se-ekspektasi saya asam banget gitu. Mungkin karena di seduhan ini kita pakai cuman 3 kali berat kopi, yang ini 2 kali berat kopi. Mungkin agak intervalnya dijauhin. Mungkin di yang awal 2 kali berat kopi, di sini 4 kali atau 5 kali berat kopi di awal supaya keluar acidnya. Nah, jadi sebenarnya terbukti ya metodenya si Tetsu Katsuya, terus Blooming 2 atau 3 kali metodenya Michael Jasin. Itu semua terbukti. Memang untuk mengekstraksi sweetness-nya, untuk mengekstraksi manisnya, kita sedikitin tuangan awal atau blooming. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulan dari video ini, gitu. Yang pertama, untuk menghasilkan kopi manis tanpa gula, rahasianya adalah dari biji kopinya sendiri. Nah, biji kopinya ini memang udah harus bagus, yang karakternya memang sudah ada manisnya, sudah sweet, gitu. Kalau biji kopinya bagus, dan biasanya Arabica ya, nggak Robusta. Nah, kalau biji kopinya sudah bagus, hasilnya, nyeduhnya tuh enak. Terus rahasia yang kedua, second process. Second process terus kita nyebutnya pasca panen. Jadi setelah dipetik, dia dibuat pasca panennya apa? Nah, Sobat JPW mungkin udah pernah nonton di video-video JPW yang sebelumnya, nanti ada linknya. Itu ada natural, honey process yang standarnya ya, atau wash. Ada semi wash, ada full wash. Nah, kalau natural dan honey process, biasanya tuh sweet tuh, karena dia bisa menyerap nutrisi dari si cherry kopi lebih banyak daripada yang wash. Kalau wash,
biasanya dia dari awal udah dipulp, udah dibuka dulu si daging sama kulit cherry-nya, tinggal bijinya sama muci lagi yang dikit gitu, yang tipis, terus langsung dicuci. Rasanya kalau wash itu biasanya cenderung lebih asam. Nah, jadi carinya yang memang honey process atau natural. Jadi yang kedua rahasianya, second prosesnya harus honey process atau natural. Bukan berarti yang wash nggak bisa manis ya, tapi cenderung kalau wash, kalau semi wash atau full wash, pasti acidnya lebih tinggi, lebih fruity, lebih seger. Gitu. Nah, yang ketiga, pada saat menyeduh, sedikitkan tuangan pertama untuk blooming. Kok gitu? Iya, kalau dibanyakin, akan acidnya yang naik. Gitu. Kalau disedikitin, dia manisnya yang naik. Seperti itu aja, simple. Dan temperatur saat nyeduhnya juga diperhatikan, jangan di bawah 90 derajat. Karena makin rendah temperatur, dia akan makin acid, makin tinggi temperatur, memang makin asam, makin bitter ya, makin pahit. Tapi di hold biasanya saya pakai antara 92 sampai 93 range amannya. Kalau mau nyari fruity-nya di bawah 90, 87 sampai 90. Nah, saya rasa sekian untuk tips atau 3 rahasia menyeduh kopi manis tanpa gula kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat JP semua, dan video ini tidak ada editing, tadi lucu-lucunya, jebol-jebolnya si papernya kita akan upload semuanya ya. Ya, kita harap juga Sobat JPW nanti bisa mengaplikasikannya dan semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.